Nah, yang sudah kita bahas dari pendapat-pendapat yang menghalalkan suku bunga itu sampai nomor 5. Insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan 4 sisanya, yaitu ada unsur saling ridho, kemudian ada unsur manfaat, kemudian alasannya zaman Nabi belum ada bank. Yang kesembilan, khusus bank milik negara itu hukumnya halal. Baik, kita bahas satu persatu, walaupun 4, tapi insya Allah ini pendek-pendek, sehingga nanti mungkin lebih banyak diskusinya, karena biasanya diskusinya lebih banyak daripada materinya. Saya lihat yang masuk ke Zoom saja sudah hampir penuh. Saya nggak tahu kalau yang di YouTube, saya nggak bisa lihat. Baik, kita mulai pendapat yang nomor 6. Pendapat yang nomor 6, bunga bank itu halal dengan alasan apa? Dengan argumen bahwa kedua belah pihak sudah saling ridho atau suka sama suka. Ini biasa dipakai terutama ibu-ibu yang suka arisan di level RT mesti ada simpan pinjamnya. Nah, simpan pinjam itu kan dari mereka oleh mereka. Mereka yang meminjamkan, mereka yang menyimpan, dan sudah ada kesepakatan saling ridho bahwa setiap peminjaman kalau mengembalikan ditambahi. Nanti tambahnya untuk apa? Ya untuk dibagi-bagi sesuai dasar apa? Saling ridho. Nah, demikian juga yang berpendapat bahwa bunga bank itu halal karena apa? Pihak bank itu sudah ridho, pihak yang meminjam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sepertinya ada gangguan koneksi. Sebentar ya, coba kita lihat dulu di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini terhenti ya. Ya baik, sahabat-sahabat yang hadir di YouTube ataupun di Zoom, kita tunggu. Ya, kita tunggu Pak Ustadz untuk kembali. Di sini sepertinya ada gangguan koneksi. Nah, sudah tampil ya. Dengan perniagaan antara demingkum yang saling suka sama suka atau saling ridho di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, atas dasar dalil ini kemudian disimpulkan kalau muamalah atau perniagaan atau perdagangan itu dilakukan saling ridho, maka hukumnya halal. Nah, bagaimana membahas ini? Kita lihat, ternyata ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang salah. Kenapa? Karena kerelaan atau suka sama suka itu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Kenapa? Karena yang haram itu tetap haram meskipun dilakukan suka sama suka. Contohnya apa? Contohnya berzina itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, berzina itu tetap haram walaupun dilakukan saling suka sama suka. Sudah saling ridho. Mbak, satu malam tarifnya berapa, Mbak? Ya, kalau saya mantan artis ya 80 juta lah, misalnya begitu ya. Wah, saya ini mahasiswa yang lagi stres karena ujian. Gimana kalau 100.000? Wah, jauh sekali lah. Ya sudahlah, 500.000 misalnya. Nggak apa-apa, Mbak, 500.000, nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Sudah benar-benar ridho, ya berarti laki-lakinya ridho, perempuannya ridho. Ini kan saling ridho. Maka jawabannya apa? Walaupun kedua belah pihak itu saling ridho, kalau itu adalah ijarah yang haram. Ijarah itu kan sewa tenaga ya, sewa jasa. Semalam 500.000. Itu menyewa tenaganya perempuan.
atau servisnya perempuan. Nah, ini tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram. Walaupun dilakukan suka sama suka. Walaupun dilakukan saling ridho. Demikian pula bunga bank, walaupun itu dilakukan suka sama suka, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena sudah ada nas yang dengan tegas menyatakan bahwa riba itu haram, maka walaupun itu dilakukan suka sama suka, itu tetap hukumnya haram. Dan itu berlaku untuk semua muamalah. Kalau sudah dinyatakan haram oleh Allah, walaupun suka sama suka tetap haram. Nah, oleh karena itu, pendapat yang nomor 6 ini adalah pendapat yang batil. Alhamdulillah, ternyata cuma sebentar, pendapat yang nomor 6. Sekarang kita masuk pendapat yang nomor 7. Pendapat yang nomor 7, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal karena memberi manfaat kepada dua belah pihak. Jadi pihak bank itu jelas mendapat manfaat. Kenapa? Karena mendapat tambahan dari peminjaman itu, dan yang meminjam juga mendapatkan manfaat karena bisa mendapatkan modal untuk bisnis. Coba bayangkan kalau bisnis nggak ada tambahan modal atau memulai bisnis nggak ada modal sama sekali, nggak bisa bisnisnya jalan. Makanya kalau mendapat pinjaman itu manfaatnya sangat besar. Jadi karena yang dipinjami mendapat manfaat, kemudian yang meminjam juga mendapat manfaat, berarti ini sudah halal. Kenapa? Karena semua pihak mendapatkan manfaat. Nah, bagaimana pendapat ini? Masya Allah, ternyata pendapat ini juga batil. Pendapat ini batil. Kenapa? Ternyata karena sesuatu yang bermanfaat itu tidak otomatis hukumnya halal. Sesuatu yang bermanfaat tidak otomatis hukumnya halal. Berarti Allah menetapkan halal haram tidak berdasarkan persangkaan manusia, tidak mengikuti pendapat manusia. Walaupun manusia mengatakan itu bermanfaat, tapi Allah kalau sudah mengatakan haram, maka pasti haram. Jadi Allah tidak mengikuti persangkaan manusia, tidak mengikuti pendapat manusia, tetapi Allah lebih tahu hakikat dari perbuatan itu. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Kenapa? Karena faktanya sesuatu yang bermanfaat menurut manusia, ya sesuatu yang bermanfaat menurut manusia itu memang kadang-kadang hukumnya halal. Tetapi di sisi lain, banyak yang menurut manusia itu bermanfaat, tapi Allah mengatakan haram. Contohnya apa? Nanti kita lihat contohnya dalam dalil-dalil yang menurut manusia itu memang memang bermanfaat, tapi Allah tetap mengatakan itu haram. Jadi, jika sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya haram, maka tetap harus dinyatakan haram. Tidak boleh berubah halal karena itu bermanfaat. Ya ekstrimnya kayak tadi. Gara-gara berzina, dia mendapatkan manfaat yang besar. Mungkin mahasiswa tadi saya contohkan mahasiswa stres. Ujian itu jeblok semua, gagal semua, nilainya jeblok semua, itu kemudian stres. Konsultasi ke psikolog misalnya. Konsultasi ke psikolog, kemudian diuraikan, akhirnya apa? Sampai kepada kesimpulan dia itu stres karena apa? Karena ujian yang jeblok. Terus solusinya apa? Pasti ditanya, yang membuat kamu segar kembali, hilang stresnya apa? Ya kalau menyalurkan dengan berzina misalnya. Ya silahkan. Ternyata setelah berzina, dia mendapatkan manfaat yang besar. Akhirnya dia stresnya hilang, tubuhnya tambah segar, bugar. Nah, apakah kalau dia itu sudah mendapatkan manfaat yang besar dari berzina itu, kemudian berzina itu menjadi halal? Jawabnya tidak. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, walaupun yang haram itu
memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Termasuk minuman keras. Minuman keras itu juga manfaatnya banyak. Tetapi kalau Allah sudah mengatakan haram, itu tetap haram. Sehingga nanti kita bisa lihat dalilnya. Jadi kita harus ingat standar perbuatan orang Islam itu adalah halal haram yang ditetapkan oleh syariah. Bukan halal haram menurut manfaat dari akal manusia. Jadi istilah dalam fikih itu manfaat yang ditetapkan oleh manusia itu manfaat yang sifatnya permukaan atau manfaat i'tibari, bukan manfaat hakiki. Bukan manfaat yang hakiki. Manfaat yang hakiki itu harus sampai ke akhirat. Dan itu adalah kewenangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manfaat menurut pandangan manusia itu manfaat yang permukaan saja atau manfaat yang bersifat i'tibariyah. Itu hanya permukaan. Dan itu sangat berbahaya kalau dasar manfaat atau mudorot itu menurut akal manusia, bukan menurut wahyu, bukan menurut syariah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita balik cara berpikir orang Islam itu, apa yang dihalalkan oleh Allah itu pasti baik, dan apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk, walaupun itu nampaknya bermanfaat. Karena ingat, manfaat yang hakiki itu dunia dan akhirat. Jangan sampai di dunia itu merasakan dapat manfaat besar, tiba-tiba di akhirat masuk neraka. Jadi pendapat manusia itu relatif sekali. Makanya ayat yang terkenal itu adalah Al-Baqarah 216 ya. Al-Baqarah 216 itu berhubungan dengan perintah Allah untuk berperang. Jadi ketika Allah memerintahkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berperang. Dan Allah tahu berperang itu adalah sesuatu yang sangat dibenci manusia, sangat tidak disukai oleh manusia. Inilah makanya perintah perang atau perintah jihad itu dihapuskan dalam kurikulum. Kenapa? Mungkin dianggap itu jelek dan manusia nggak suka, sehingga pelajaran tentang jihad dihapuskan dari kurikulum. Saya khawatirnya nanti dalam fikih-fikih juga ikut-ikutan dihapus. Bahkan nanti di Qur'annya juga akan dihapus. Ya kalau berani seperti itu ya sudah berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mengatakan, karena Allah kan yang menciptakan manusia, jadi Allah tahu perasaan manusia. Semua manusia pasti nggak suka dengan perang. Maka ketika Allah memerintahkan kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kamu sekalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal berperang itu sesuatu yang sangat dibenci manusia. Berperang itu sangat tidak disukai manusia. Manusia menganggap berperang itu jelek, tidak bermanfaat. Berperang itu buruk, membawa mudorot menurut akal manusia. Makanya dilanjutkan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci dengan sesuatu. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu jelek, tidak bermanfaat, tidak kamu sukai. Wa huwa khairul lakum. Padahal sebenarnya sesuatu ini sangat baik bagi kamu. Sesuatu ini sangat bermanfaat bagi kamu. Sangat baik. Dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu ini sangat baik, sangat bermanfaat. Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat buruk bagi kamu. Sangat membahayakan bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan Allah lah yang maha tahu tentang hakikat baik buruk itu, dan manusia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Yang diketahui manusia itu hanya iktibariyah saja, hanya permukaan saja. Dia tidak tahu hakikat baik buruk yang sesungguhnya. Itulah salah satu contoh bahwa hakikat baik buruk itu tidak boleh disandarkan kepada pendapat akal manusia. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah baik, seperti jihad tadi, seperti ajaran tentang jihad. Nah, jihad itu tidak hanya sekedar perang, tapi ada fikihnya. Fikih jihad itu ada aturan-aturannya yang sangat ketat, tidak sembarangan bom sana, ngebom sini, nggak bisa. Ulama sudah membuat
fikih tentang jihad, aturan-aturannya, urutan-urutannya, siapa yang berhak memerintahkan. Yang berhak memerintahkan jihad hanya khalifah. Kalau nggak ada khalifah, ya nggak ada yang berhak memerintahkan jihad. Misalnya seperti itu. Dan jihad itu hanya pendukung dakwah. Jadi yang pertama yang harus disampaikan itu adalah dakwah Islam. Diseru untuk masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, maka hak dan kewajibannya akan sama. Seperti umat Islam yang lain. Kalau nggak mau masuk Islam, tetap boleh dengan agamanya. Tetap boleh, tidak masuk Islam nggak apa-apa. Tapi kewajibannya membayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata aidi wahum shahirun. Dalam keadaan tunduk dan patuh. Tapi kalau tetap tidak mau masuk Islam, tidak mau juga membayar jizyah, maka baru mereka diperangi dengan jihad tadi. Itu urutan-urutan yang sudah digariskan oleh Nabi, yang sudah dirumuskan oleh ulama dalam kitab-kitab fikihnya. Jangan dihapus pelajaran seperti itu. Kalau dihapus itu berarti melawan Allah Subhanahu wa taala, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau dengan iktikad, penghapusan itu bisa menjatuhkan dirinya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Kalau diiringi dengan keyakinan atau iktikad, itu bahayanya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa menentukan halal dan haram itu jangan menggunakan standar manfaat mudarat menurut akal manusia atau perasaan manusia. Itu sangat berbahaya. Ingat bahaya itu bahasa Arabnya apa? Ya khaba. Keluar terus. Bahaya itu apa? Ya khaba. Baik. Sekarang contoh yang sudah saya tulis di dalam slide ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2:19. Ini contoh yang saya singgung tadi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ini langsung dua contoh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan judi. Khamr dan judi. Kemudian Allah menegaskan kul fihima, katakanlah dari keduanya itu, yaitu khamr dan judi itu ismun kabirun. Ada dosa besar. Dosa besar. Maknanya apa? Haram itu. Allah menegaskan khamr dan judi itu haram. Membawa dosa yang besar. Tapi Allah menyebut dengan lanjutan dengan kalimat apa? Wa manafi'u linnas. Walaupun Allah ngerti kok. Khamr dan judi itu memang ada manfaatnya bagi manusia. Jadi walaupun khamr dan judi itu memang membawa manfaat kepada manusia, tapi Allah sudah menyatakan bahwa itu dosa besar, maknanya apa? Khamr dan judi itu haram. Apalagi kalau dingin-dingin, musim hujan kayak gini, kemudian minum minuman keras, wah jadi hangat. Kan bermanfaat. Haram itu tetap, walaupun itu membawa manfaat. Terus kalau lagi pandemi, krisis ekonomi jeblok, kemudian mereka main judi, menang. Wah, modalnya cuma 1 juta, 2 juta, menangnya bisa 100 juta, 200 juta. Ini kan bermanfaat. Kenapa? Karena berjudi. Tapi Allah mengatakan, fihima ismun kabirun. Keduanya itu dosa besar. Dosa besar, nggak cuma dosa. Allah menegaskan itu dosa besar. Walaupun Allah ngerti, menurut akal manusia itu memang bermanfaat. Khamr dan judi. Kemudian ditutup dengan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wah, ini ditegaskan lagi. Dan dosanya itu jauh lebih besar daripada manfaat yang akan dia peroleh. Maksudnya apa ya? Ya tetap haram. Jangan sampai hukum itu mengikuti pendapat manusia. Jangan sampai hukum syariat itu mengikuti pendapat manusia. Kalau manusia suruh membuat hukum itu ya dasarnya manfaat mudarat menurut akal manusia. Seperti kemarin rame-rame membahas tentang undang-undang cipta kerja, yaitu kalau diserahkan manusia ya rame terus gitu loh. Karena manfaat menurut anggota DPR atau presiden berbeda dengan manfaat menurut yang
demo, yaitu kaum buruh misalnya itu. Ya, mungkin bagi DPR itu memberi manfaat. Tapi bagi kaum buruh itu mudorot. Nah, ini kan nggak selesai-selesai. Oleh karena itu, seharusnya hukum itu tidak dibuat oleh manusia. Hukum harusnya dibuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang dituntunkan oleh Islam. Kalau tidak mau taat kepada apa yang diturunkan oleh Allah, ya ancamannya nggak main-main. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ancamannya nggak main-main. Siapa saja yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita nanti di akhirat terbelalak kaget gara-gara tidak mau taat kepada aturan-aturan yang sudah diturunkan oleh Allah, malah kita itu sombong, merasa pinter, merasa akalnya hebat, membuat aturan-aturan sendiri, sehingga itu menyimpang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tersebut dengan jelas tetap mengharamkan khamr dan judi. Dosa besar itu maksudnya haram hukumnya, walaupun ada manfaatnya bagi manusia. Alhamdulillah, nomor 7 sudah kita selesaikan. Sekarang pendapat nomor 8. Pendapat yang menghalalkan bank, yaitu apa? Bunga bank halal itu karena apa? Karena di zaman Nabi belum ada bank. Ini sesuatu yang baru. Kalau muamalah yang baru, tidak ada contohnya zaman Nabi, dan di Quran juga ada, biasanya terus dikenai apa? Kaidah al-aslu bil muamalah al-ibahah. Malam yari dalilut takhrimi. Biasanya langsung dihukumi dengan kaidah itu. Asal dari semua apa? Muamalah itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kan bank itu kan zaman Nabi nggak ada, di Quran juga nggak ada, maka hukumnya langsung halal. Biasanya begitu. Nah, bagaimana membahas ini? Nah, ini harus tegas kita katakan pendapat ini adalah batil. Karena haramnya riba itu bersifat umum, baik dilakukan oleh individu maupun dilakukan oleh lembaga atau institusi bank. Jadi, dalam pandangan hukum Islam, menghukumi lembaga atau institusi itu tetap yang dihukumi adalah orangnya. Jadi kalau ada perusahaan, itu yang dihukumi bukan perusahaan, tetapi orangnya. Orang yang memiliki perusahaan itu. Makanya di dalam Islam, perseroan terbatas itu haram hukumnya. Kenapa PT itu tidak boleh? Karena PT itu ada kata salah satunya ya, banyak ya. Keharaman PT itu alasannya banyak. Salah satunya ada kata-kata terbatas itu. Perseroan terbatas itu maknanya apa? Maknanya kekayaan perusahaan tidak boleh dicampurkan dengan kekayaan pribadi. Terbatas maknanya begitu. Sehingga kalau perusahaannya bangkrut, pemiliknya nggak tanggung jawab. Tidak boleh dibayar pakai harta pribadi. Itu makna terbatas. Nah, itu kan berarti membedakan antara lembaga dengan manusianya. Nah, dalam Islam tidak boleh. Kalau dalam syirkah Islam, dalam perseroan Islam, kalau perusahaannya itu utang, itu tanggung jawab siapa? Ya pribadi-pribadi pemilik perseroan itu. Maka kalau nggak bisa membayar, ya harus dibayar pakai harta pribadi sesuai dengan porsi kepemilikannya. Itu dalam Islam begitu. Oleh karena itu hukum individu itu sama dengan hukum lembaga. Lembaga, institusi itu hakikatnya individu, gitu loh. Termasuk negara juga begitu. Negara itu nanti yang dihukumi siapa? Ya pemimpinnya. Makanya dalam fikih dikatakan ad-daulah ai al-imamah. Jadi daulah itu siapa? Daulah ya pemimpinnya itu. Jadi kalau ada apa-apa dengan negara, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab ya imamnya atau pemimpinnya. Makanya Nabi mengatakan fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi mengatakan imam atau pemimpin itu adalah pelayan rakyat.
wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban seluruh rakyat yang dipimpinnya. Jadi nggak bisa kalau negara salah dilemparkan ini yang dosa negaranya, nggak bisa. Kalau negara membuat aturan-aturan kok salah, siapa yang tanggung jawab? Yang tanda tangan itu, yaitu siapa? Presidennya. Kalau yang tanda tangan dua, presiden dan DPR, ya dua-duanya tanggung jawab. Manusianya, bukan negaranya. Negara nggak mungkin masuk neraka. Negara dimasukkan neraka itu apanya? Kalau salah, yang dimasukkan neraka itu pemimpinnya. Makanya kalau pemimpin itu bisa adil, yaitu bisa menjalankan syariat Islam, ya nanti rankingnya nomor 1 masuk surganya gitu. Makanya nanti di padang mahsyar akan mendapat naungan. Siapa yang akan mendapat naungan di padang mahsyar? Nomor 1 itu pemimpin yang adil. Maka sebaliknya kalau sampai pemimpin tidak adil atau zolim atau menjalankan aturan tidak sesuai syariat Islam, ya nanti jatuhnya neraka paling bawah. Kebalikannya begitu. Ini harus hati-hati. Oleh karena itu tidak bisa dibedakan antara individu dengan lembaga. Pertanggungjawaban lembaga itu individu. Nah, selain itu ini ditegaskan, kalau riba antar individu saja sudah haram, apalagi riba itu dinaungi oleh institusi. Maka harusnya apa? Jatuhnya lebih haram lagi. Bukan kalau individu haram, kalau institusi jadi halal. Kenapa? Karena riba oleh institusi itu pasti memiliki legitimasi yang lebih kuat daripada individu. Jadi kalau riba itu dilakukan oleh institusi, legitimasinya lebih kuat. Seperti kalau kesalahan itu dilegitimasi oleh negara, itu lebih kuat. Makanya kalau undang-undang sudah mengatakan bahwa ini dalam undang-undang perbankan ya, dalam undang-undang perbankan itu syarat mendirikan bank itu, ini bank yang konvensional, harus menggunakan bunga dan harus menggunakan agunan. Berarti bunga itu hukumnya wajib, agunan hukumnya wajib. Padahal bunga menurut fatwa MUI itu juga haram. Bunga itu riba, haram. Berarti kalau ditetapkan undang-undang maknanya apa? Punya legitimasi yang kuat. Berarti menurut undang-undang, riba itu hukumnya wajib. Bukan haram lagi, bukan mubah, tapi wajib. Ini lebih kuat. Legitimasinya lebih kuat kalau ditetapkan oleh negara. Sebagai contoh apa? Analogi yang sama, selalu larinya kepada zina ya. Zina dalam pelacuran. Analogi yang sama bisa difahami dalam zina. Kalau pelacuran itu kan bisa terjadi antar individu. Mungkin pelacurnya cuma mejeng di pinggir-pinggir jalan. Itu pelacuran antar individu. Tetapi bisa pelacuran itu dibuatkan institusinya, dilokalisasi. Gitu. Seperti usulan gubernur yang dulu, Gubernur DKI kan sempat mengusulkan agar prostitusi itu dilokalisasi, bahkan dibuatkan apartemen khusus untuk pelacuran, disertifikasi semua pelacurnya, dikontrol terus dengan tenaga-tenaga medis yang sangat profesional, sehingga pelacur yang bersertifikat itu aman dan nyaman untuk dimanfaatkan. Bahkan mungkin transaksinya secara online, diawasi oleh badan khusus pengawasan pelacuran, misalnya begitu. Nggak mau kalah sama Bapepam kan, yang mengawasi pasar modal. Ini ada Bapelacur, Badan Pengawasan Pelacur. Nah ini maknanya apa? Maknanya kalau pelacuran antar individu saja diharamkan, maka pelacuran yang didukung oleh sebuah sistem atau institusi tentu lebih haram lagi. Karena malah membuat masyarakat bisa berbondong-bondong untuk melakukan pelacuran. Karena sudah dilindungi oleh undang-undang, sudah dilindungi oleh pemerintah misalnya ya, dilindungi oleh pemerintah, mendapat legitimasi, mendapat pelindungan, diberi tempat, diberi
dilokalisasi. Nah, ini malah membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan keharaman. Kesimpulannya apa? Kalau riba antar individu saja haram, kalau dilembagakan lebih haram lagi. Sehingga semua masyarakat itu sekarang kalau butuh modal, semua larinya kepada lembaga. Yang dulunya itu susah cari utangan riba itu susah, harus ngerayu-ngerayu, harus membuat apa? Membuat puisi, membuat apa? Pantun ya, bukan puisi. Misalnya datang ke rumahnya Ustadz Supriyadi, buah jambu, buah kedondong. Saya diutangi dong. Kan susah membuat pantun kayak gitu, berhari-hari gitu. Nah, kalau dibuatkan lembaga itu semua udah nggak usah mikir bikin pantun. Semua berbondong-bondong untuk cari utangan ke bank. Difasilitasi dengan teknologi yang canggih. Sehingga masyarakat semua terjebak dengan riba. Sama, coba bayangkan kalau apa prostitusi itu dilokalisasi, dilindungi oleh negara, kemudian dibuatkan undang-undangnya, dibuatkan aturannya, sehingga semua merasa tidak berdosa. Akhirnya semua datang ke situ yang dulunya juga tidak berani, takut-takut, harus sembunyi-sembunyi di pinggir jalan. Akhirnya apa? Menjadi sangat terbuka, semua bisa melakukan. Gara-gara apa? Gara-gara dilembagakan. Jadi kesimpulannya, kalau keharaman itu dilembagakan, harusnya hukumnya lebih haram lagi, lebih mudarat lagi, lebih membahayakan. Alhamdulillah, baik sekarang yang terakhir yaitu nomor 9. Ini mohon maaf memang ada pendapat seperti ini ya. Jadi pendapat ke-9 ini, bunga bank itu halal kalau banknya milik negara. Jadi yang haram itu bank swasta. Argumennya apa dasarnya? Karena dalilnya bunga bank milik negara itu tidak digunakan untuk pribadi, tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan pemilik banknya secara pribadi. Kalau banknya itu milik negara, nanti bunga-bunga yang dipungut oleh negara ini, oleh bank negara ini untuk kepentingan apa? Masalihul mursalah, untuk kepentingan kemaslahatan umum rakyatnya. Jadi menggunakan kaidah masalihul mursalah tadi kayak tadi gitu. Nah, maka jawabnya ya mirip dengan tadi. Pendapat ini batil dalam dua tinjauan, dua segi. Yang pertama, karena pendapat ini hanya berdasarkan dalil nakli, bukan berdasarkan wahyu. Ya mudahnya apa? Mana dalil yang mengatakan bahwa kalau itu milik negara itu halal? Dalilnya mana? Kalau itu dilakukan oleh swasta haram. Kemudian yang kedua, pendapat ini telah mengecualikan haramnya riba tanpa mengajukan dalilnya. Ingat bahwa kalau ada dalil-dalil syariat yang bersifat umum, boleh saja dikecualikan asal pengecualiannya itu dengan mengajukan dalil syariah juga, bukan dengan logika gitu loh. Padahal faktanya sudah dibahas sebelumnya nomor 1 sampai 9, tidak ada dalil syariah yang mengatakan bahwa riba itu dibolehkan kalau itu diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Kalau misalnya ada dulu zaman Rasul ketika menjadi kepala negara, Rasul melakukan praktek riba, karena apa? Karena itu dilakukan oleh negara. Nah ini berarti ada dalilnya, itu dalil taksis namanya, dalil pengecualian. Maka selama tidak ada dalil yang secara khusus mengecualikan bolehnya riba yang dilakukan oleh negara, maka berarti pengecualiannya itu tanpa dalil. Padahal mengecualikan dalil umum harus dengan dalil khusus, tidak dengan dalil logika, tidak boleh. Ini sudah kita bahas bolak-balik. Bahaya sekali kalau akal manusia itu dibolehkan membuat pengecualian tanpa dalil. Itu nanti kasusnya kayak disertasi di UIN Jogja itu. Zina itu secara umum haram, dikecualikan. Wah, ini kan membuat pengecualian atas dasar akal. Zina secara umum itu haram.
Karena ayatnya kan jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kalau ada celaan zam kayak gitu, berarti zina itu jelas haram. Itu secara umum zina haram. Maknanya apa? Semua perzinaan itu haram. Kok ada disertasi yang membuat pengecualian? Di antara pengecualiannya apa? Ada 3 kan? Zina itu haram kecuali kalau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, sudah balik. Yang kedua, dilakukan suka sama suka, saling ridho, antara dimingkum. Kemudian dilakukan di tempat tertutup, tidak dilakukan di kolam renang atau tempat terbuka. Gitu. Nah, itu kan mengajukan taksis, pengecualian atas dasar akal. Kan tidak ada dalil-dalil yang mengecualikan haramnya zina. Dengan 3 taksis tadi gitu. Nah, bayangkan kalau akal manusia diberi kesempatan untuk membuat pengecualian sendiri tanpa mengajukan dalil. Itu bisa ambiar itu semua syariat Islam. Bubar semua tatanan syariat Islam. Nanti yang males sholat juga bisa mengecualikan, membuat pengecualian sendiri. Saya tahu sholat itu hukumnya wajib, kecuali sedang apa? Sedang males. Kalau lagi males, boleh tidak sholat. Loh, pengecualian dari mana? Ya terserah akal saya. Buktinya, bunga bank itu haram, kecuali apa? Kecuali dari pemerintah. Dasarnya apa? Enggak ada. Pakai logika saja. Kalau logika, mesti larinya kepada manfaat mudarat menurut akal manusia. Itu bahaya. Bahasa Arabnya apa? Ya khaba. Oleh karena itu, keumuman haramnya riba, wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba, ar-riba itu lafaz yang umum. Karena ada alif lam ma'rifat. Ar-riba itu maknanya umum. Berarti apa? Semua riba itu haram, tidak ada pengecualiannya, baik itu dilakukan oleh negara maupun dilakukan oleh swasta. Makanya utang-utang yang dilakukan negara itu tetap haram. Karena utang-utang yang dilakukan negara semua pakai riba. Terus jangan mengatakan kalau itu yang melakukan negara itu jadi halal itu, ya boleh saja mengatakan itu asal bisa menunjukkan dalilnya. Dan dalilnya jangan pakai logika, jangan pakai asas maslahah mursalah tadi. Atau manfaat mudarat menurut akal manusia, ya nggak bisa. Kalau akal manusia boleh membuat pengecualian hanya dasar manfaat mudarat menurut akal manusia, semua bisa hancur itu tatanan syariat Islam. Hancur semua. Nanti nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa, nggak ada yang haji. Kaidah usul mengatakan dalilul am yabqa fi umumihi atau ala umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan. Alhamdulillah selesai.